Halo guys, hari ini kita mau observasi di KUA Banyuwangi. Stay tune semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Pak, kami dari perwakilan dari Fakultas Hukum Universitas Semarang kebetulan melakukan observasi di Kawah Banyuwangi ini. Kami dari Fakultas Hukum angkatan 2024 dari semester 3. Kami sekarang dengan saya Muhammad Zakaria. Saya Sylvia Parastra Aziza. Dan yang satu lagi nama Nabila Uliasa. Jadi kehadiran kami di sini kami hanya sekedar observasi saja mengenai mengikuti misalnya kita pelajari selama semester 3 ini dan relevansinya ketika penerapan KUA dan seluruhnya ini dan yang lainnya. Sebelumnya saya ingin bertanya yang kami wawancara itu sama siapa? Dengan saya maksudnya, saya Muhammad Asnawi, Mbak. Itu di sini sebagai Sebagai pembeli kata-kata ini. saya ingin bertanya untuk KUA di Banyuwangi ini berdiri itu sejak kapan ya Bapak? Dirinya tanggal 3 sekitar 1994. Berarti di sini untuk yang menjabat sebagai pendiri itu Sekarang yang sekarang terbangun itu sebagai saya ingin masuk ke pertanyaan jawab ini ya Bapak. Yang pertama itu bagaimana sih prosedur KUA dalam memastikan calon pengantin memenuhi komunitas? prosedur calon pengantin dalam memenuhi pernikahan. Dan pernikahan itu kan nanti dalam pelaksanaan pernikahan ya. Jadi ketika verifikasi data pemeriksaan berkas itu sudah pertama dalam verifikasi data itu kami sudah bisa seperti ya. Jadi pernikahan itu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi, kemudian nota ijazah. Biasanya pada saat verifikasi data itu calon suami dia sudah mengetahui siapa orangnya, identitasnya bagaimana, kemudian keluarganya. Yang calon suami juga kami kita verifikasi data jadi jelas, statusnya jelas. Kemudian wali nikah itu wali yang berhak untuk menjadi wali nikah calon istri atau tidak itu juga verifikasi. Kemudian saksi nikah itu pada saat verifikasi belum bisa menunjukkan atau belum bisa memastikan siapa saja calon saksi karena akan ada verifikasi yang pelaksanaan pernikahan itu masih lama sehingga dari pihak keluarga belum bisa menentukan siapa calon saksi nikahan. Karena ada 2 pihak yaitu kalau calon istri maka saksi nikah yang akan disampaikan sebaiknya juga dari 2 pihak, dari pihak calon dan laki-laki menghadirkan satu saksi dan pihak calon perempuan juga meskipun tidak selama seperti itu saya dan nanti saksi nikah itu bisa juga dari salah
satu pihak. Yang jelas harus ada 2 orang saksi dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi. Yang nanti tinggal pelaksanaan kalimatnya atau ucapan atau seperti itu. Itu lagi. Oke, itu bilang pasti harus ada dokumen begitu ya. Nah, kalau untuk dokumen atau bukti yang harus diserahkan calon pengantin untuk memenuhi syarat nikah itu menurut hukum Islam itu apa aja Pak? Dokumen seperti yang harus diserahkan. Jadi kami tidak sekedar persyaratan sesuai dengan hukum Islam, tapi persyaratan administrasi yang harus dipenuhi calon suami, calon istri, jadi kami kan berdasarkan aturan yang ada, regulasi yang ada itu tidak mensyaratkan ini loh, bekas persyaratan harus dipenuhi. Ya, jadi tidak spesifik ini sesuai dengan hukum Islamnya, tapi kami sudah berdasarkan peraturan Menteri Agama Nomor 31 sudah tercantum apa saja persyaratan administrasi. Dan sejauh mana KUA di Banyumanik ini melakukan pendampingan atau edukasi bersama pengantin memahami hak dan kewajiban pernikahan menurut syariat. Jadi ada beberapa metode. Pertama, pendidikan berkeluarga. Kemudian kita dengan perkawinan mandiri diantaranya antara kami memberikan buku fondasi keluarga sakinah mawaddah. Jadi seandainya calon manten calon suami calon istri itu tidak bisa mengikuti bimbingan perkawinan yang secara mana, diharapkan dengan membaca buku fondasi keluarga sakinah dapat bisa memahami apa saja hak yang harus apa saja pertama kewajiban yang harus dilakukan oleh suami, apa saja kewajiban yang harus dilakukan oleh istri, termasuk ketika suami istri sudah mendapatkan kewajibannya maka hak mungkin diantara mas-mas ada yang menambahi dari pertanyaan yang sudah disampaikan. Monggo mas, kembali ya. Jadi yang pertanyaan bekas Ya, deh. yang bekas itu kami tadi juga punya saya sistem kalau nanti itu ada beberapa postingan kami terkait syarat-syarat administrasi yang nanti mungkin bisa ditampilkan melalui surat yang kami pakai. Jadi itu sesuai dikatakan Pak Slawi sesuai dengan PMA 30 tahun 2024. Jadi tinggal bisa saja di Instagram kalau dan mari ada yang di highlight sudah ada gitu. Berdasarkan data grafik nikah tahunan di KUA Banyumanik, jumlah perkawinan menunjukkan tren yang fluktuatif dan cenderung menurun dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 775 perkawinan, kemudian menurun sedikit menjadi 752 perkawinan pada tahun 2021 dan mengalami kenaikan kembali menjadi 790 perkawinan pada tahun 2022. Namun sejak tahun 2023 terjadi penurunan cukup signifikan menjadi 680 perkawinan dan kembali turun pada tahun 2024 menjadi 584 perkawinan. Untuk tahun 2025 sementara tercatat sejumlah 453 perkawinan dan diperkirakan jumlah ini dapat berubah seiring proses pencatatan hingga akhir tahun. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa angka pernikahan di KUA Banyumanik mengalami tren penurunan sejak tahun 2023.